Salam jumpa kembali para saudara dan saudariku yang terkasih. Perjalanan retret agung kita kini hendak memasuki pekan ketiga. Sehingga hari ini kita merayakan hari Minggu Prapaskah ketiga. Kita tentu sangat paham bahwa selama masa Prapaskah, nuansa pertobatanlah yang mesti selalu diusahakan agar kita layak menerima berkat dari Tuhan dalam kemuliaan Paskahnya nanti. Bertobat itu dapat kita ibaratkan dengan suatu kegiatan bersih-bersih. Di saat kita membersihkan sesuatu, sebenarnya kita memiliki satu tujuan saja, yakni ingin mengembalikan sesuatu itu sesuai dengan kondisinya yang semula. Kita menginginkan agar sesuatu itu tertata rapi dan paling tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Maka saat bersih-bersih, kita akan memilah dan memilih manakah yang penting dan harus dipertahankan, dan manakah yang tidak penting dan harus segera dibuang. Para saudara dan saudariku yang terkasih, kisah Yesus membersihkan bait Allah dalam Injil hari ini dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan ayat 25 kiranya dapat kita refleksikan dari sudut pandang tadi, yakni pertobatan. Yesus mengajak orang-orang yang berada di seputaran bait Allah untuk menyadari kembali tentang fungsi yang hakiki dari bait Allah. Bait Allah bukanlah tempat pertukaran barang dan jasa. Bait Allah bukanlah tempat transaksi. Bait Allah bukanlah tempat pertemuan aneka kepentingan yang selalu mengedepankan prinsip ekonomi, yakni berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Tetapi bait Allah adalah tempat pertemuan kita dengan Allah. Tempat kita selaku anak-anak bertransaksi cinta dengan Bapa tanpa mengejar untung dan rugi. Bapa memberi cintanya yang tidak berkesudahan kepada kita, dan kita menyatakan kesetiaan serta ketaatan yang utuh dan tulus pada bimbingannya. Itulah fungsi hakiki dari bait Allah. Maka manakala Yesus menemukan adanya penyimpangan ini, ia pun segera untuk bersih-bersih. Dengan cambuk pertobatan di tangan, ia menjungkir balikan semua kesesatan tadi. Sebab bertobat itu butuh gerakan yang radikal. Bertobat itu butuh rasa sakit. Sebab kita berusaha untuk melepaskan segala sesuatu, segala kebiasaan buruk yang selama ini telah melekat dan mendarah daging dalam hidup kita. Yesus membersihkan bait Allah karena ia sungguh mencintai Bapanya. Seperti kata pemazmur, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dan betapa Yesus harapkan agar kita pun berjuang untuk membuktikan cinta kepada Allah Bapa kita. Maka dari itu, para saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita makin serius untuk bersih-bersih di masa Prapaskah ini. Perwujudan niat ini jangan diartikan secara lahiriah semata, yakni
kita datang ke gereja dan membersihkan seluruh lingkungannya. Tindakan ini memang baik, tetapi alangkah lebih baik jika tindakan bersih-bersih ini mulai dari kondisi batin kita. Sebab dalam Injil tadi, Yesus juga menyamakan bait Allah dengan tubuhnya sendiri. Bersih-bersih di masa Prapaskah ini dapat kita lakukan dengan cara menanggalkan lalu meninggalkan cinta diri kita. Selama ini kita kurang berbela rasa kepada sesama di sekitar, bukan karena kita tidak mampu, tetapi lebih karena kita tidak mau untuk tercabut dari belukar egoisme. Maka saat ini adalah saat berahmat untuk menjadi lebih bersih. Kebersihan itu sebagian dari iman. Demikian keyakinan sesama kita yang beragama Islam. Maka sebagai para penyembah Allah yang satu, bukankah kita juga bisa memaknai hal ini demi perkembangan iman kita? Tuhan memberkati.